mutawali dan mungkin nanti akan mengisi jadi itu tadi Ustadz yang akan mengisi nanti untuk kedepannya. Nanti jadwal akan menyusul, kita tempel dan mudah-mudahan kita nanti bisa saling mengingatkan kepada jamaah-jamaah kita yang lain supaya setiap malam Jumatnya ya saling mengajaklah kita dalam dakwah, mengingatkan saudara-saudara kita untuk bisa sama-sama kita berkumpul di sini menyantap santapan rohani yang untuk meningkatkan roh kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tanpa panjang lebar karena waktu juga, langsung saja kami mintakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Tafadhal masyaallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Diberikan kesempatan untuk menambah amal-amal ibadah kita. Mudah-mudahan setiap kesempatan yang Allah berikan adalah kesempatan kebaikan yang akan menambah amal kita ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Selawat dan salam untuk Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari yang menurut Al-Qur'an anak tidak berguna lagi nanti pada hari itu. Keluarga sudah tidak dapat membantu. Sahabat dan teman akan menjauh dari kita. Hari itu betul-betul kita berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagai ungkapan cinta kita kepada beliau, mari kita berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak saudara kami sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang singkat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mencari hikmah dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baru saja kita tinggalkan bulan Sya'ban, kemudian bulan Rajab, sekarang kita masuk ke bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sedikit hikmah dari perjalanan Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat ayat ini atau surah yang pertama dari Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, selamat datang Abang Anda. Bapak-bapak sekalian, saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi, Maha suci yang asra bi'abdihi, yang telah menjalankan hambanya, lailan, pada waktu malam. Dari mana dijalankan? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dijalankan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa Allah jalankan Rasul? Linuriyahu min ayatina, kata Allah, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda kekuasaan kami. Kemudian Allah tutup ayat yang pertama itu dengan firman-Nya, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Mungkin ada pertanyaan, mengapa Allah mengawali perjalanan itu dengan kata subhana? Atau apa hikmah? Ini yang ingin kita lihat. Apa hikmah kenapa Allah mengawali perjalanan itu dengan kata subhana? Apa arti subhana, Bapak? Maha suci. Bapak dan saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat ayat ini,
Allah mempertaruhkan kesuciannya, Allah mempertaruhkan keagungannya, Allah mempertaruhkan kemuliaannya untuk menceritakan perjalanan itu. Maka diawali dengan kata subhana, maha suci Allah. Apa arti maha suci? Allah itu sempurna. Apa arti maha suci? Tidak, Allah itu yang mulia. Apa arti maha suci? Tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita wujud, Allah pun wujud. Tapi wujudnya kita dengan wujudnya Allah tidak sama. Kita wujud dari tidak ada kepada ada. Sementara Allah adalah sumber dari yang ada di muka bumi ini. Allah memiliki sifat sami', mendengar. Kita pun memiliki sifat mendengar. Tapi pendengaran kita dengan pendengaran Allah tidak sama. Kita mendengar perlu suara, kita mendengar terbatas jaraknya. Sementara Allah Subhanahu wa taala pendengarannya maha sempurna. Allah basir, melihat. Kita pun melihat. Tapi penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan kita tidak sama. Karena penglihatan kita perlu kepada cahaya agar bisa kita melihat sesuatu. Jadi kata subhana adalah tanzihun minallahi amma la yaliqu bihi, mensucikan Allah dari apa yang tidak layak untuknya. Dalam kisah ini Allah seakan mengatakan maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa Allah pertaruhkan kesuciannya? Kenapa Allah pertaruhkan keagungannya? Karena Allah tahu betul orang-orang ketika nanti diceritakan perjalanan Isra dan Mi'raj ini, pasti orang tidak akan percaya terhadap perjalanan itu. Mari kita lihat, kita langsung ke belakang setelah Rasulullah SAW selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj. Dalam riwayat dikatakan Rasul duduk di depan Ka'bah. Ketika duduk di depan Ka'bah, tiba-tiba datang Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Begitu datang ketemu Rasul, dia lihat Rasul sedang duduk di depan Ka'bah, dia tanya, "Ma bika ya Muhammad?" Ada apa wahai Muhammad? Kata Rasul, "Tadi malam aku Isra dan Mi'raj. Usritu bihadhihi lailah," kata Rasul, "tadi malam aku dijalankan Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa." Dijalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Abu Jahal bertanya, "Dan sekarang kau sudah berada di sini?" Kata Rasul, "Iya." Kata Abu Jahal, "Wahai Muhammad, maukah kau menceritakan apa yang kau ceritakan kepadaku kepada orang-orang jika ku kumpulkan orang-orang?" Kata Rasul, "Itulah yang sedang aku pikirkan, bagaimana mengumpulkan orang-orang untuk menyampaikan berita ini." Bapak Ibu sekalian, akhirnya kata Abu Jahal, "Ayo kita ke sana." Diajaklah Rasul ke Jabal Abi Qubais. Nanti kalau yang sudah pernah ke Mekah, ini Safa, di sana Marwah. Kalau kita keluar dari Safa itu, di samping itu ada bukit agak tinggi. Sekarang Istana Fahad di sana sudah ada bukit agak tinggi. Ini namanya Jabal Abi Qubais. Yang belum sampai, mudah-mudahan sampai ke sana. Amin. Iya. Kata Abu Jahal, "Ayo kita naik ke Jabal Abi Qubais." Ke Jabal Abi Qubais ini tidak ada orang yang boleh naik ke sana kecuali ada satu budak yang sudah ditentukan. Karena Jabal Abi Qubais ini tempat memberikan informasi penting. Maka tidak boleh naik ke sana kecuali budak yang sudah ditentukan itu dan pemimpin-pemimpin mereka yang punya pengaruh di Mekah. Maka Rasul dibawa oleh Abu Jahal naik ke atas Jabal Abi Qubais. Setiap ada orang yang naik di atas sana, karena Ka'bah di bawah, orang akan melihat dari bawah, ada apa? Pasti ada berita penting yang ingin disampaikan. Jadi tidak akan ada orang naik ke sana kecuali ada berita penting yang harus disampaikan. Maka begitu Rasul dengan Abu Jahal berada di atas, orang melihat, ini enggak pernah kejadian. Enggak pernah jalan sama Abu Jahal sama Rasul. Ya kan? Hari itu kenapa Abu Jahal dan Rasul sama-sama berada di Jabal Abi Qubais, di atas. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Jahal memanggil orang-orang Makkah, "Ya ahla Makkah. Ya ahla Makkah, halimmu ilayya, halimmu ilayya." Wahai penduduk Makkah, wahai penduduk Makkah, kumpul, kumpul, kumpul. Saya hadithukum Muhammad. Muhammad mau cerita ini sama kamu. Ada yang mau disampaikannya kepada kalian. Maka setelah kumpul orang-orang, kata Abu Jahal kepada Rasul, "Ya Muhammad, balligh ma ballaghta ilai." Sampaikan apa yang sudah kau sampaikan kepada aku. Bapak Ibu sekalian, akhirnya Rasul mengatakan kepada penduduk Makkah, "Ya ahla Makkah," kata Rasul, "wahai penduduk Makkah, usritu bihadhihi lailah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa." Tadi malam aku dijalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Belum banyak yang diceritakan, baru sampai situ. Orang mulai komentar, dan sekarang kau sudah berada di sini. Kata Rasul, iya. Kemudian Rasul cerita bagaimana perjalanan itu, bahwa Jibril datang membawa buraq. Buraq itu seperti kuda, dia lebih besar dari himar, lebih kecil dari bugal. Kemudian dia punya sayap, sekali melangkah, ya langkahnya itu sekali melangkah sejauh mata memandang. Begitulah cara melangkahnya. Kata diceritakan Rasulullah kepada mereka. Maka orang-orang yang mendengar mengatakan, tidak mungkin wahai Muhammad. Ya, terjadi perdebatan. Ketika mereka mendengar dan terjadi perdebatan, Abu Jahal turun dari atas. Katanya kepada orang-orang di bawah, masih ada satu orang lagi. Kalau satu orang ini tidak percaya kepada berita Muhammad ini, selesailah Islam. Hari ini habis Islam. Karena Muhammad sudah berbohong. Muhammad berdusta. Kata Abu Jahal, ayo kita ke tempat satu orang itu. Siapa satu orang itu? Abu Bakar. Berjalanlah Abu Jahal, orang-orang Quraisy, orang-orang kufar Makkah bersama orang muslimin. Mereka kemana? Mencari Abu Bakar. Mereka cari tahu Abu Bakar ternyata berada di kebun kurmanya. Datanglah mereka ke kebun kurma Abu Bakar. Begitu sampai ke arah ke dekat kebun kurma Abu Bakar, mereka panggil, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin. Abu Bakar keluar melihat, iya, nggak pernah ada sejarah seperti ini. Jalan orang Islam sama orang musyrik rame-rame menuju tempat dia. Maka kata Abu Bakar kepada orang-orang yang hadir, ada apa? Kata Abu Bakar kepada Abu Jahal. Kata Abu Jahal, inna sahibaka Muhammad, sesungguhnya sahabatmu Muhammad, dia bilang tadi malam dia berangkat ke Masjidil Aqsa di Palestina dan sudah balik kemari. Itu kata Abu Jahal. Saya ulang, sahabatmu Muhammad dia bilang tadi malam berangkat ke Masjidil Aqsa di Palestina dan sudah balik kemari. Lantas kata Abu Bakar, awaqad qala dzalik? Sederhana pertanyaannya. Dia tanya kepada mereka, awaqad qala dzalik? Betulkah dia bilang demikian? Kata mereka, betul wahai Abu Bakar. Sekarang dia sedang berada di Jabal Abi Qubais. Dia sedang menyampaikan perjalanan itu kepada orang-orang di Mekah. Bagaimana pendapatmu hai Abu Bakar? Kata mereka ini. Apa kata Abu Bakar? In kana qad qala faqad sadaq. Subhanallah. In kana qad qala faqad sadaq. Kalau dia benar mengatakannya, kalau dia memang mengatakannya, benarlah dia. Kemudian kata Abu Bakar, andai di depan mata saya ada tembok, saya lihat tembok itu berwarna putih, jelas saya lihat dengan mata saya mengatakan itu warna putih, tapi Muhammad mengatakan itu warna hitam, maka aku akan menafikan apa yang dilihat oleh mataku, aku akan mengatakan itu warna hitam. Subhanallah. Inilah sebabnya mungkin Rasul mengeluarkan sebuah hadis, la wuzina imanu Abi Bakrin wa imanu hadhil ummah la rajaha imanu Abi Bakrin. Andai kata iman Abu Bakar ditimbang dengan iman semua umat ini, la rajaha imanu Abi Bakrin, niscaya iman Abu Bakar akan lebih unggul dari iman semua umat ini. Subhanallah. Kemudian kata Abu Bakar, aina Muhammad? Mana Muhammad? Kata mereka di Jabal Abi Qubais, mari kita ke sana. Maka berjalanlah Abu Bakar ke Jabal Abi Qubais. Ngapain berjalan ke sana? Ya. Kenapa Abu Bakar berjalan ke sana? Dia ingin meyakinkan kepada orang-orang tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, begitu dekat ke dekat Jabal Abi Qubais, masih di bawah, orang sudah ramai di bawah. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, karena dia ingin naik ke atas, dia memanggil. Jadi kalau orang ramai, kemudian kita teriak, pasti orang akan ngasih jalan, kan gitu. Jadi Abu Bakar dari bawah manggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi orang ngelihat Abu Bakar manggil ya Rasulullah, orang tahu kalau Abu Bakar mau ke atas, maka mereka kasih jalan. Sampailah kemudian Abu Bakar berada di atas Jabal Abi Qubais. Begitu sampai di Jabal Abi Qubais, kemudian Abu Bakar berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Kata Abu Bakar kepada orang-orang yang ada di situ, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah. Kata Abu Bakar kepada orang-orang yang ada di situ, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, kalian semua tahu, kata Abu Bakar, kalian semua tahu bahwa Muhammad tidak pernah berangkat ke Masjidil Aqsa Palestina. Lihat,
Jadi Abu Bakar ingin meyakinkan mereka. Abu Bakar berkata, wahai penduduk Mekah, kalian semua tahu bahwa Muhammad tidak pernah berangkat ke Palestina. Kalau kalian memang ingin memastikan bahwa Muhammad berangkat ke Palestina, kalian tanyalah kepada dia tentang Palestina itu. Tanyakan kepada dia bagaimana pasarnya, bagaimana bentuknya. Kata Abu Bakar, dia akan menjawab semua pertanyaan kalian. Jika yang dijawabnya benar, kalian harus sportif mengatakan benar. Tapi jika dia menjawab ada yang kalian tanyakan dia jawab salah, maka kalian semua berhak untuk mendustakannya. Jadi Abu Bakar meyakinkan orang-orang itu, ya kan? Meyakinkan orang-orang itu bahwa Rasulullah SAW benar-benar berangkat Isra dan Mi'raj. Maka kumpullah orang-orang yang sudah pernah berangkat ke Palestina. Karena orang Arab ini Bapak, mereka kalau musim dingin, musim panas, kadang-kadang ada waktu tertentu mereka jalan. Kalau kita baca li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Rihlatash syita' was-saif. Mereka suka berjalan pada waktu musim dingin atau musim panas, pergi ke daerah-daerah lain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya ada yang bertanya. Jadi orang-orang yang pernah ke Palestina itu kumpul. Ada yang nanya, bagaimana pasarnya wahai Muhammad? Bagaimana bentuk pasarnya wahai Muhammad? Kata Rasul, pasarnya begini, begini, begini. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis dijelaskan, Allah memperlihatkan kepadanya Masjidil Aqsa itu di depan matanya. Jadi seperti kamera apa TV, ya kan? Begitu ditanyakan muncul di TV itu. Nah, mana yang ditanyakan muncul di TV itu dijawab oleh Rasul. Mereka bilang betul lah, betul lah. Bahkan ada yang menanyakan berapa jendelanya, berapa jendela rumah. Padahal Rasul kan cuma sebentar di situ. Dalam riwayat setelah diikatkannya buruknya Rasul, kalau kita lihat hadis itu, setelah diikatkan buruknya Rasul salat berjamaah bersama para nabi dan Rasul sebanyak 124.000 orang dan Rasul yang menjadi imam. Kan begitu? Apa sempat dia nengok jendelanya, ngitungnya berapa jendela masjid kita, Pak? Kita aja nggak tahu ini kan, kecuali kita hitung sebentar ini. Betul? Itulah yang mereka lakukan kepada Rasul. Kenapa mereka lakukan itu kepada Rasul? Cuma satu tujuannya, menghinakan Rasul, mendustakan Rasul. Tapi Allah bersama Rasulnya. Maka tatkala mereka tanya, Allah tunjukkan semuanya. Akhirnya mereka bilang, benar Muhammad. Semua yang kita tanya tentang Masjidil Aqsa, dia sampaikan benar. Kemudian kata Rasul, wahai penduduk Mekah, kalau kalian masih meragukan perjalananku ke Masjidil Aqsa, besok malam, besok pagi kata Rasul, akan ada rombongan yang datang. Kemarin ketika saya melakukan Isra dan Mi'raj, di satu tempat saya melihat mereka itu Syanu, disebutkan Rasul nama-namanya. Lihat. Disebutkan Rasul Syanu, dan mereka orang Mekah. Sebagian besar adalah orang-orang Quraisy. Kata Rasul, kemarin malam ketika saya sedang lewat itu, mereka kehilangan untanya. Maka tatkala mereka kehilangan untanya, saya melihat unta mereka berada di lembah Bani Abi Syaibah. Di lembah Bani Syaibah. Maka kata Rasul kepada mereka, wahai kafilah, unta kalian berada di lembah Bani Syaibah. Pergilah, ambillah unta itu di sana. Kata Rasul, besok pagi mereka akan masuk kemari, kemudian tanyakan kepada mereka, betul enggak saya memanggil seperti itu? Yang kedua, besok ketika mereka masuk ke kota Mekah ini, unta yang paling depan adalah unta yang kemerah-merahan, di lehernya ada selendang berwarna putih. Jelas enggak? Maka tidak pernah dalam sejarah mereka berkumpul ke pintu masuk kota Mekah seperti hari itu. Kumpul semua, ngapain? Mau ngelihat betul enggak Muhammad cerita ini, jangan-jangan bohong. Bapak Ibu sekalian yang dimaksud Allah Taala, akhirnya datanglah. Begitu mereka lihat dari jauh, ternyata yang di depan adalah unta yang kemerah-merahan, di lehernya ada selendang berwarna putih. Bapak Ibu sekalian, ciri pertama betul. Kemudian begitu mendekat, mereka tanya kepada orang-orang yang datang itu. Kata mereka, wahai kafilah, betulkah kemarin malam kalian kehilangan unta? Kemudian ada orang yang memanggil kalian, wahai kafilah,
lembah kalian berada unta kalian berada di lembah Bani Syaibah. Wahai kafilah, unta kalian berada di lembah Bani Syaibah. Kata mereka, betul. Macam mana kalian tahu? Kami belum cerita. Ya kan? Orang baru nyampe, cerita pun belum. Macam mana kalian tahu? Kami belum cerita. Kata mereka, Muhammad yang cerita. Subhanallah. Peran Abu Bakar, kemudian kejadian itu meyakinkan kepada penduduk Mekah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, lantas mengapa Allah mengawali dengan kata subhana? Karena mereka tetap, walaupun mereka tahu ada tanda-tandanya, tapi tetap tidak bisa menerima itu. Allah pertaruhkan kesuciannya, Allah pertaruhkan kemuliaannya untuk menceritakan perjalanan itu benar adanya, dan yang berjalan itu bukan Muhammad, tapi Allah yang menjalankannya. Satu contoh, aku lupa aku nama bang siapa? Hah? Pak Budi ya. Anak bayi yang berumur 6 bulan itu, anak bayi yang berumur 6 bulan itu sampai ke puncak Gunung Sibaya digendong oleh Bang Budi. Mungkin? Saya ulang pertanyaannya. Anak bayi yang berumur 6 bulan itu sampai ke puncak Gunung Sibaya digendong oleh Bang Budi. Mungkin? Hah? Tapi 6 bulan dia. Hah? Ya bayinya 6 bulan. Apa mungkin dia sampai ke atas? Hah? Kenapa mungkin? Karena ketika kita katakan anak bayi yang berumur 6 bulan itu sampai ke puncak Gunung Sibaya digendong oleh Bang Budi, ketika kita katakan digendong oleh Bang Budi, maka kita sudah tidak melihat lagi kekuatan si anak. Kita sudah tidak mengatakan lagi tentang si anak, tapi yang kita lihat adalah kekuatan yang menggendong. Begitulah kisah Isra dan Mi'raj itu. Ketika Allah mengatakan, aku yang menjalankannya, aku yang menggerakkannya, maka tatkala Allah mengatakan aku yang menjalankannya, kita sudah tidak lagi melihat kekuatan Muhammad. Yang kita lihat adalah kekuatan Allah yang memunculkan matahari dari timur menenggelamkan di barat, yang membuat bumi terus berputar mengelilingi matahari. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Al-Qur'an. Bumi terus berputar mengelilingi matahari. Siapakah yang memutarkan bumi ini? Bumi tidak boleh dekat sedikit saja ke matahari. Kalau dekat sedikit saja ke matahari, terbakarlah bumi. Bumi tidak boleh sedikit saja menjauh dari matahari. Kalau dia menjauh dari matahari, kemudian tidak kena atau kurang cahaya matahari, maka tumbuhan tidak akan tumbuh dengan baik. Maka dia harus tetap pada porosnya. Tidak boleh menjauh dan tidak boleh mendekat. Siapakah yang memutar, menjalankan ini sekian lama adanya bumi ini? Dialah sesungguhnya yang menjalankan Muhammad. Maka ketika kamu mengatakan tidak mungkin, maka jangan lihat kepada Muhammad, lihat kepada yang menjalankannya. Itu sebabnya kisah itu diprotek Allah dengan kata subhana tatkala kita mentok. Kok bahasa kita? Tatkala kita mentok, otak kita sudah tidak bisa lagi berpikir. Apa mungkin ya Muhammad bisa berjalan demikian cepat? Apa enggak habis dagingnya begitu cepatnya perjalanan? Apa enggak koyak-koyak bajunya? Kalau dia pakai baju, kemudian naik ke atas, di atas tidak ada udara. Bagaimana mungkin dia bisa bernapas di sana? Menembus atmosfer, apa enggak terbakar dia? Ketika kita sampai pada kesimpulan-kesimpulan ini, maka kita akan mengembalikan kepada yang pertama ayat itu. Apa ayat pertamanya? Subhana. Bahwa itu terjadi bukan karena kekuatan Muhammad, tapi karena kekuatan Allah. Jangan lihat kekuatan Muhammad di sana, itu sebabnya Allah buat kata subhana. Bisa dipahami Bapak? Itu yang pertama. Jadi hikmah yang pertama dari perjalanan Rasul adalah kita ingin mempelajari keagungan Allah. Kita ingin melihat kekuasaan Allah. Sebetulnya jangankan jauh-jauh, dalam tubuh kita ini pun banyak kekuasaan Allah. Bapak, di sini ada namanya jantung. Sudah, jantung ini berdetak setiap 1 menit 70 sampai 100 kali.
Katakan 70 kali 1 menit. Kalau 1 menit 70 kali berarti 1 jam 70 kali 60, 4.200. Sehari semalam 24 jam, 4.200 kali 24, 100.200 kali. Selama sehari semalam. Umur Bapak berapa? 61. 61 berarti 100.200 kali 365 lah dulu, setahun. Kan sehari semalam 100.200 kali berdetak. Sudah? Kali 365, berapa itu totalnya? Baru kali 61 tahun. Berapa hasilnya, Pak? Capek lah ya, nggak usah dihitung lah ya. Udah banyak kali itu kan. Komputer pakai ini pun udah nggak bisa dihitung lagi, udah kurang nolnya. Bapak Ibu sekalian, bayangkan ini kan bekerja terus dia. Katup itu 2, tutup, terbuka, tutup, terbuka. Iya kan? Selama 61 tahun pernah kontak, Pak? Lagi kontak jantung digoyang gitu. Pernah? Pernah kontak jantungnya? Hah? Oh, belum. Kemudian ketika Bapak tidur, jantung itu bekerja. Kok Bapak tahu tapi Bapak tidur? Karena masih bangun. Jawabannya karena masih bangun. Iya kan? Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, coba lihat keajaiban jantung itu. Apa ada benda di dunia ini bekerja tanpa ada yang menggerakkannya? Ada yang bergerak tanpa menggerakkannya? Tidak ada benda di muka bumi ini yang bergerak tidak ada menggerakkannya. Tidak ada yang bergerak sendiri. Ada yang bergerak sendiri di muka bumi ini? Tidak ada. Siapa yang menggerakkan jantung kita? Siapa yang membatasi pergerakannya? Siapa yang menentukan masa akhirnya? Itu semua adalah Allah. Kalau kita kaji, maka kata subhana itu dapat kita terima. Apalagi zaman sekarang. Allah kasih kemudahan ilmu. Kalau kita mau berangkat ke Palestina dalam waktu singkat sekarang bisa. Pakai jet pribadi misalnya. Akan lebih cepat. Bapak Ibu sekalian, kenapa mereka tidak menerima perjalanan itu? Karena mereka melihat kekuatan Muhammad. Mereka memakai logika yang ada pada waktu itu. Tidak melihat kekuasaan Allah. Itu sebabnya diprotek Allah kisah itu dengan mengawali kata subhan. Saya mau ke Jakarta, Bapak. Ada dokumen penting yang harus saya sampaikan. Kebetulan saya Intel hebat lah. Ya kan? Ada dokumen penting yang harus saya sampaikan dan tidak boleh dikirim pakai email karena nanti ketahuan kena sadap. Maka kami sudah janji jumpa di airport. Sudah? Berangkatlah saya dari Kuala Namu jam 5. Jadi dari rumah sebelum jam 5 saya sudah berangkat dari rumah. Karena di pesawat dingin, Bapak, saya ambil jaket saya untuk mengantisipasi. Rupanya di jaket saya itu ada semut yang nempel. Bisa dipahami ceritanya, Bapak? Di jaket itu ada semut yang nempel. Maka berangkatlah saya dari Medan, ya, dari Kuala Namu menuju Jakarta. Jam 5 saya berangkat, jam 7 sudah sampai di Soekarno-Hatta. Karena cuma menyampaikan dokumen dan pesan-pesan penting tentang kenegaraan, rahasia negara yang mau disampaikan, ecek-eceknya lah. Ya kan? Serius sekali soalnya saya tengok. Sudah? Begitu sampai di airport, di Soekarno-Hatta, saya sampaikan dokumen itu, saya cerita sama dia apa yang harus dilakukan, apa pesan-pesan yang harus ditindaklanjuti. Bapak-bapak sekalian, karena cuma nyampaikan pesan, saya sampai jam 7, jam 9 saya sudah balik lagi ke Medan. Balik lagi ke Kuala Namu. Sudah? Jam 11 sudah sampai Kuala Namu. Dari Kuala Namu kemari 2 jam. Kemudian jam 1 saya sudah sampai kembali di rumah. Karena sudah sampai di rumah, jaket saya gantung balik. Sudah? Jaket saya gantung. Turunlah semut tadi. Itu cerita dari semua kawannya. Aku baru pulang, aku dari Jakarta, naik pesawat kan? Ya, cerita dia bla-bla Jakarta itu begini, airport begini, semua ada cerita sama kawan-kawannya. Kira-kira kawannya percaya? Kawan-kawannya akan bisa nggak bercakap semut? Bisa. Di Al-Quran diceritakan. Wa qalat namlatu ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dan berkata seekor semut, pimpinan semut itu, udkhulu masakinakum, hai semut-semut, ayuhan namlu, hai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke tempat-tempat sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh,
agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasa kalau sudah menginjak kamu. Awak kok nginjak semut terasa enggak? Semutnya kira-kira nyonyot. Jadi cerita semut tadi sama kawannya, percaya dia. Kawan-kawannya tidak akan percaya jika dia mengukur kekuatan semut. Andai kata dia bisa memahami perjalanan itu bahwa dia bukan berjalan tapi numpang pada jaket, dan jaket itu dibawa oleh mobil, jaket itu dibawa oleh pesawat dan kemudian balik lagi, dia akan mengatakan betul. Itulah sebabnya ya, jarak itu ditempuh, diperlukan waktu sesuai dengan kecepatan. Ke Medan naik jalan kaki kira-kira berapa lama? Ada yang pernah nyoba? Belum ya? Bisa juga dicoba biar bisa cerita kita. Ternyata ke Medan sekian jam. Ya, kalau naik sepeda berapa lama? Naik sepeda motor berapa lama? Kemudian kalau naik naik mobil pakai patwal berapa lama? Kalau naik rudal berapa lama? Numpang kita di rudal, sebentar udah sampai ke Medan. Kenapa? Berbeda kekuatan, berbeda yang dihasilkan. Betul? Kecepatan yang dihasilkan berbeda. Jika kekuatannya lebih cepat, maka kekuatannya akan singkat untuk melakukan perjalanan itu. Katakan ini handphone, ini memang handphone. Sudah? Di sini saya letak. Kemudian saya bilang sama anak saya, "Nak, pindahkan handphone itu, nak, taruh kemari ya." Dia perlu waktu berjalan pelan, muter lagi. Kadang-kadang entah muter kemana baru ditaruh di sini. Sementara kalau saya, sebentar saja, tidak perlu waktu lama saya memindahkannya. Kenapa? Tergantung kepada yang melakukan pekerjaan itu. Dan ini yang melakukan pekerjaan adalah Allah. Itu sebabnya. Ya, itu sebabnya kenapa Allah mengawali dengan kata subhana. Allah memprotek. Allah ingin menjaga bahwa perjalanan itu bukan kekuatan Muhammad tapi karena kekuatan Allah. Para ilmuwan hari ini, para ilmuwan sebahagian ada yang profesor, doktor, mereka tidak meyakini tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena kata mereka tidak mungkin secara ilmu. Tapi kalau ditanya, Anda beriman kepada Rasul? Ya, saya beriman. Beriman kepada Al-Quran? Iya, beriman. Percaya kepada Isra Mi'raj? Itu saya masih ragu. Aneh. Ketika dia beriman kepada Rasul, bukankah Rasul menjadi Rasul karena wahyu? Datang dari langit wahyu itu. Beriman kepada Al-Quran, bukankah Al-Quran itu wahyu? Yang juga tidak bisa kita kaji dengan nalar kita kalau secara kedatangannya kepada Rasul. Tapi sebahagian diyakininya, sebahagian tidak diyakininya. Kenapa? Dia takut kredibilitasnya jatuh. Hanya karena tidak bisa dibuktikan dengan keilmuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala perlahan-perlahan membuktikan kepada kita keilmuan itu. Dulu tidak mungkin, tapi lihat sekarang sudah mulai Allah tunjukkan. Ternyata perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu lebih kurang, Bapak Ibu, 1.700 km. Sama dari Medan ke Jakarta. Berapa jam? Cuma 2 jam kan? Kalau kita bilang pulang balik sekarang 1 hari, nggak sampai 1 hari. Begitu sampai kita di sana balik lagi. Itu kalau naik pesawat yang sederhana. Kalau naik rudal ya. Kalau numpang dan serudal, tiba-tiba udah nyampe ke sana. Artinya Allah tunjukkan itu perlahan-perlahan Allah tunjukkan supaya menambah keimanan kita. Sama ketika kisah qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, kami katakan wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Dulu kita tidak bisa memahaminya, bagaimana mungkin bisa kedinginan di dalam api. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan, kalau bukan karena Allah mengatakan wasalaman ala Ibrahim dan selamat atas Ibrahim, lamata Ibrahimu fin nari barada, niscaya Ibrahim mati dalam api kedinginan. Apa bisa api membuat dingin? Perlahan-perlahan teknologi Allah tunjukkan. Ternyata sekarang api membuat ada Pak di rumah Bapak? Hah? Enggak ada. Bapak ini enggak punya kulkas? Kulkas. Ada enggak? Kulkas ada, AC ada. Apa yang membuatnya dingin? Api. Betul? Coba enggak ada api, bisa dingin itu? Pertemuan api dengan positif dengan negatif menghasilkan dingin. Iya kan? Jadi artinya perlahan-perlahan Allah tunjukkan sebagai bukti apa yang disabdakan dulu, apa yang Allah firmankan dulu,
bukan sesuatu yang mustahil, tapi benar adanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kata subhana, meyakinkan kepada kita ya tentang perjalanan itu kerjanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terbentur akal kita, tak mampu kita menganalisanya, karena akal ini terbatas, tidak mampu menganalisa lebih. Dia cuma bisa menganalisa apa yang pernah sampai kepadanya, dia simpan dalam otaknya menjadi ilmu. Cuma itu yang bisa dianalisa, dia lihat. Lebih dari itu dia tidak mampu untuk menganalisanya. Tatkala kita tidak mampu menganalisanya, mentok nek wong Jawa ngomong, maka kita kembali ke pangkal. Apa pangkal ayat? Subhana. Sudah jelas kenapa Allah mengawali perjalanan itu dengan subhana? Jelas. Allah ingin memprotek perjalanan itu sebelum orang membantah. Allah sudah katakan yang menjalankan itu adalah yang maha sempurna, yang tidak pernah ada kekurangan, yang kalau dia mau cukup mengatakan kun fayakun. Subhanalladzi, maha suci yang telah menjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci yang telah menjalankan hambanya. Bi 'abdihi, yang menjalankan hambanya. Yang dikatakan hamba adalah jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Bapak, kenapa perlu dipertegas? Karena ada orang menulis tulisan Rasul tidak berangkat dengan ruh, dengan tubuhnya. Yang berangkat cuma ruhnya. Seperti orang mimpi. Kalau misalnya Rasul mengatakan tadi malam aku mimpi lah ke Masjidil Aqsa, kira-kira orang protes nggak? Hah? Tidak ada orang yang protes. Karena cuma mimpi. Tapi Rasul mengatakan aku tadi malam dijalankan semua. Dan Allah pertegas, subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah menjalankan, bi'abdihi, dengan hambanya. Menjalankan hambanya berarti fisik dan ruhnya berjalan. Kapan dijalankan? Lailan, malam. Kenapa malam? Agar ini tetap menjadi mukjizat. Dia mukjizat diyakini oleh mereka yang mau menerima berita itu. Yang dikatakan mukjizat, sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk menganalisanya. Sesuatu di luar kebiasaan. Harikun lil adah. Sesuatu yang berbeda dari apa yang kita ketahui. Mereka mengetahui perjalanan ke Masjidil Aqsa perlu waktu sebulan pergi, sebulan pulang. Kejadiannya waktu itu cuma 1 malam, semua sudah selesai. Ini disebut dengan mukjizat. Jadi sengaja Allah buat lailan pada waktu malam. Ya, kenapa Allah buat pada waktu malam? Kenapa dijalankan pada waktu malam? Agar ini tetap menjadi rahasia tersembunyi kepada orang-orang yang mendengar berita itu. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Hah? Bukan ke tempat yang lain? Kira-kira kenapa? Saya jawab, Bapak, kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Allah ingin menunjukkan, lagi-lagi Allah ingin menunjukkan bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa punya kisah yang sama. Bahwa orang-orang yang diutus di Masjidil Aqsa, siapa yang punya kisah di Masjidil Aqsa? Ada banyak di sana. Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Daud, kemudian Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ini semua banyak, termasuk Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Banyak nabi yang sejarahnya berputar atau terjadi di Masjidil Aqsa, Palestina. Ketika Allah menjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seakan Allah ingin katakan bahwa risalah kenabian yang terjadi dulu di Masjidil Aqsa tidak berbeda dengan risalah kenabian yang ada pada Rasulullah di Masjidil Haram Makkah. Siapa yang membangun Masjidil Aqsa? Ada yang tahu? Siapa yang membangun? Yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah 40 tahun dibangun Masjidil Haram Makkah. Karena Nabi Ibrahim punya istri 2. Istri yang pertama namanya Sarah, anaknya Ishak. Istri yang kedua namanya Hajar, anaknya Ismail. Begitu lahir Ismail, ada kecemburuan di hati Sarah. Kata Sarah radhiyallahu anha, ini geser anak ini, bawa, pisahkan, jangan nampakku ini. Dan kemudian dapat perintah dari Allah, hantarkan anakmu ke satu lembah. Yang di dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi zar'in
'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al 'afidatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Diceritakan kisah itu. Setelah dibangun ini, setelah 40 tahun tinggal dibangun ini, kemudian Nabi Ibrahim pulang dan menetap kembali di Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahimlah yang membangun Masjidil Aqsa karena di sana dia bersama dengan istrinya yang pertama Sarah dan anaknya dari Sarah yang bernama Ishak. Ishak kemudian punya anak. Anaknya namanya siapa? Nabi Ishak? Yakub. Ya kan? Siapa anak Nabi Yakub? Yusuf. Ya, makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, ayah para nabi. Dia nabi, anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi, keturunan dari Ismail itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan dari Ishak itulah Isa alaihi salam sampai kepada Isa alaihi salam. Jadi kalau kita lihat disebutlah Nabi Ibrahim dengan Abul Anbiya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah memperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Allah ingin perlihatkan begitu eratnya hubungan yang dua ini, bahwa rasul-rasul yang diutus atau risalah-risalah kenabian yang ada pada Masjidil Aqsa, yang kisahnya mulai dari Nabi Ibrahim ke Nabi Sulaiman dan seterusnya ke bawah, adalah kisah yang tidak berbeda dengan apa yang terjadi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu diwajibkan sholat, waktu pertama kali diwajibkan sholat, kita sholatnya bukan menghadap ke Ka'bah. Masih ingat kisah itu? Kita sholat menghadap ke Masjidil Aqsa Palestina. Ingin menunjukkan kekuatan hubungan itu. Tatkala kita sholat ke Masjidil Aqsa Palestina, berapa lama kita sholat ke sana? Selama 16 bulan. Dalam satu riwayat 17 bulan. Jadi ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan sittata asyara syahran, ya 16 bulan. Yang satu lagi mengatakan sab'ata asyara syahran, 17 bulan. Jadi kalau tidak menandar 17 bulan. Beda riwayat ini. Bapak Ibu sekalian, selama itu kita menghadap ke Masjidil Aqsa ketika diwajibkan sholat. Tapi apa kata orang Yahudi? Tengoklah Muhammad, yukhalifu dinana wa yattabi'u qiblatana. Dia bilang agamanya beda sama agama kita, tapi kok ngikut-ngikut sama kiblat kita. Aneh. Coba lihat. Dia bilang yukhalifu dinana wa yattabi'u qiblatana. Dia bilang agamanya beda sama agama kita, kok ngikut-ngikut kiblat kita. Maka ungkapan itu menyebabkan hati Rasul tidak nyaman. Tapi Rasul tidak minta kepada Allah. Itu kita lihat di awal juz 2. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Jadi setelah diucapkan orang Yahudi begitu, Rasul sebentar-bentar nengok ke langit. Dia ngelihat ke langit tapi hatinya minta, kalaulah bisa, pindahlah kiblat tidak ke arah Masjidil Aqsa, tapi pindah ke Masjidil Haram Makkah. Masuk waktu itu. Oh, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimana Allah SWT, itu persebab perpindahan kiblat. Kemudian Allah perintahkan kita pindah kiblat ke Masjidil Haram di Makkah. Ayat yang selanjutnya baca saja sendiri nanti, ya. Tapi paling tidak apa yang saya sampaikan ini di awal tadi, kenapa Allah mengawali dengan subhana? Allah ingin memprotek perjalanan itu. Sudah saya jelaskan tadi, bi abdihi maksudnya berangkat Rasul, tubuh dan ruhnya. Jadi semua fisiknya berangkat dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Allah ingin perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Silakan baca tanda-tanda kekuasaan yang Allah berikan kepada Rasul. Kemudian ditutup Allah dengan innahu huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Mendengar apa saja yang terjadi kepada hambanya Muhammad dan kepada kita. Dan melihat apa saja yang terjadi kepada hambanya Muhammad. Karena nanti ada beberapa hikmah lagi, insyaallah bisa digali dari berbagai kitab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah kedekatan kita, keyakinan kita kepada Al-Quranul Karim. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.